Update aktivitas Gunung Merapi hari ini. Berikut pantauan BPPTKG Yogyakarta. Aktivitas Gunung Merapi pagi ini terpantau landai, tidak mengeluarkan guguran lava pijar maupun awan panas. Hal tersebut terlihat dalam pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) selama 6 jam, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi S., mengatakan secara meteorologi, cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat. Suhu udara 16-18 derajat Celcius, kelembaban udara 62-99%, dan tekanan udara 564-758 mm raksa. Ujarnya, secara visual, gunung jelas. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 20-50 meter di atas puncak kawah. Gempa guguran terjadi sebanyak 8 kali dengan amplitudo 3-9 mm, berdurasi 33,6-101,8 detik. Hembusan terjadi sebanyak sekali dengan amplitudo 4 mm, berdurasi 33,8 detik. Hibrid fase banyak terjadi sebanyak 10 kali dengan amplitude P3-5 mm, SP 0,3-0,5 detik berdurasi 6-8,1 detik. Vulkanik dalam terjadi sebanyak 10 kali dengan amplitude P3-8 mm, SP 0,5-0,8 detik berdurasi 7,2-8 detik. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini berada di level 3 atau siaga, ujarnya. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali, tukasnya. Status siaga Merapi genap 2 tahun, terpanjang dalam sejarah pencatatan di gunung itu. Status siaga Gunung Merapi, level 3, telah genap berusia 2 tahun per hari ini. Status siaga kali ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah pencatatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Memang menjadi status siaga terpanjang dalam sejarah, meskipun sebenarnya kalau dari sisi aktivitas erupsinya periode kali ini bukan yang terpanjang bagi Merapi, kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, Agus Budi Santoso. Dari sisi erupsi, Agus mengatakan, Gunung Merapi pernah mengalami periode terpanjang saat meletus pada 1992 silam. Kala itu aktivitas erupsinya masih terus terpantau hingga 1997 atau selama 5 tahun. Status siaga ini cukup panjang karena aktivitas Merapi saat ini memang sesuai dengan kriteria status siaga yang ditetapkan, kata Agus. Ciri atau kriteria utama gunung api masuk dalam status siaga adalah ketika aktivitasnya dinilai berpotensi mengancam penduduk di permukiman. Jadi potensi ancaman dari erupsi itu masih ada, meski belum nyata, kata dia. Potensi bahaya dari Merapi itu ditunjukkan dari keberadaan 2 kubah lava yang masih tumbuh. Baik kubah yang bertengger di sisi barat daya dengan volume 1,8 juta meter kubik dan kubah bagian tengah yang volumenya kini 2,8 juta meter kubik. 2 kubah ini, jika sewaktu-waktu longsor akibat dipicu proses ekstrusi yang masif, maka bisa mengancam permukiman warga di sekitarnya, kata Agus lagi. Status siaga Gunung Merapi belum dicabut karena hasil pantauan BPPTKG masih menemukan suplai magma di dalamnya gunung itu.
Suplai magma intens ini yang membuat kegempaan di Gunung Merapi masih tergolong tinggi sampai sekarang, sekitar 40 kali dalam sehari. Suplai magma yang masih berlangsung ini yang membuat deformasi, perubahan bentuk atau posisi, Merapi mencapai 15,5 meter sejak Juni tahun 2020 atau sebelum status siaga, kata Agus. Metode pemantauan aktivitas Gunung Merapi, dia meyakinkan kalau status siaga Gunung Merapi bertahan sampai 2 tahun berdasarkan data-data pantauan yang cukup akurat dengan berbagai metode. Bahkan, Agus menambahkan, metode pemantauan Gunung Merapi termasuk salah satu yang paling lengkap di Indonesia. Termasuk jika dibandingkan pemantauan gunung api di negara lain, kata dia. Agus mencontohkan untuk memantau aktivitas Merapi, dilakukan dengan 5 pendekatan metode. Dari paling umum sampai spesifik meliputi metode seismik, deformasi, visual, dan geokimia. Sensor-sensor ditanam untuk menjalankan seluruh metode tersebut. Menurut Agus, ada seluruhnya ratusan titik yang digunakan untuk memantau aktivitas Gunung Merapi. Untuk titik sensor seismik, misalnya, ada 40-an, sensor deformasi lebih banyak lagi titik sensornya. Metode pendataan deformasi untuk memantau Merapi juga memiliki beberapa pendekatan. Antara lain pendekatan Global Positioning System atau GPS yang akurasinya sampai satuan sentimeter. Lalu ada juga pendekatan sinar laser yang ditembakkan dari pos pengamatan ke puncak gunung yang akurasinya sampai satuan milimeter. Selain itu dalam metode deformasi BPPTKG juga menggunakan pendekatan waterpass atau tier meter untuk mengukur kemiringan. Ada 40 titik pantau ini untuk mendapatkan data posisi Merapi. Guguran material vulkanik keluar dari kubah lava Gunung Merapi terlihat dari Prambanan, Sleman, di Yogyakarta. Adapun dalam metode geokimia, BPPTKG mengambil sampel material magma Merapi untuk mengetahui kandungan gas yang dikeluarkan. Namun, dengan sifat erupsi Merapi yang efusif alias mengeluarkan material dalam bentuk leleran, metode yang paling diandalkan adalah pantauan morfologi.